Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Stiani. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menciptakan keterbukaan informasi. Satu sisi hal tersebut sangat positif bagi masyarakat. Namun di sisi lain terdapat indikasi terjadinya hal yang kontraproduktif. Antara lain penyalahgunaan teknologi informasi oleh beberapa oknum untuk menyebarkan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui dunia maya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kemampuan atau bekal bagi seseorang agar memanfaatkan peluang teknologi komunikasi dan informatika secara cerdas, mampu memilah dan memilih informasi yang bermanfaat, dan tidak terjerumus pada praktek kejahatan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, berbagai modus kejahatan kini beredar luar biasa di dunia maya, termasuk kejahatan narkoba. Beberapa situs menyebarluaskan informasi yang membuat seseorang bisa tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Situs lain membuka layanan transaksi ilegal narkoba. Hal ini tentunya perlu kita waspadai agar bangsa kita tidak semakin terjerumus dalam permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemanfaatan dunia maya dan sosial media sebagai sarana transaksi narkoba di mata dan Livanto merupakan fenomena pergeseran budaya informasi di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat menjadikan teknologi informatika untuk kegiatan kontraproduktif. Dalam pengalaman dan juga yang kita sering terjadi di dalam kenyataan-kenyataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kondisi-kondisi tersebut tidak bisa lagi kita anggap hal yang sederhana. Karena ada variabel-variabel yang begitu sangat teknis, juga dinamika sosial, di mana mulai bergesernya masyarakat kita ke masyarakat informasi dan otomatis dalam kegiatan narkoba ini juga mengarah kepada hal-hal yang sifatnya informasi, sehingga pemanfaatan informasi menjadi kontraproduktif, tidak saja dalam seharusnya dia memiliki nilai tambah dan memiliki peningkatan daya saing kita sebagai bangsa yang terus maju, tapi terkendala dengan pemanfaatan yang kontraproduktif dari teknologi informasi ini. Terutamanya yang kita sangat prihatin adalah digunakannya sarana teknologi informasi ini untuk kegiatan jual beli atau penggunaan dari narkoba itu sendiri. Untuk meminimalisir dampak negatif internet,
maka penyedia jasa harus memiliki tanggung jawab kepada publik untuk mengetahui sekurang-kurangnya atau jasa yang diberikannya dapat membuka peluang untuk tindakan yang melanggar hukum. Upaya lain bagi Dan Rifanto, perlu dilakukan kampanye penggunaan media internet secara sehat oleh penyedia jasa internet dan operator. Internet Service Provider atau yang sering juga kita kenal sebagai penyedia jasa internet, bisa kita katakanlah warnet, bisa juga pada saat kita ke kafe ada wifi, kemudian kita juga menggunakan smartphone, yang mana smartphone-nya itu juga memiliki kemampuan untuk mengakses internet, seperti kita katakanlah dari operator-operator telekomunikasi, maka kita harus melihat adanya tanggung jawab secara publik dari operator atau katakanlah dari penyedia jasa internet untuk mengetahui sekurang-kurangnya apakah jaringan yang digunakan atau jasa yang digunakan itu digunakan untuk tindakan yang melanggar atau melawan hukum atau termasuk perbuatan yang dilarang. Yang mana perbuatan dilarang ini memang tidak mungkin kita bisa melakukan akses secara langsung, tapi setidaknya Internet Service Provider membuat disclaimer, memberikan dulu katakanlah suatu pernyataan-pernyataan bahwa penggunaan layanan internet ini hanya untuk penggunaan yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar undang-undang, sehingga ISP atau operator itu tidak terkena tanggung jawab yang sifatnya berkelanjutan. Sedangkan apabila kita bicara pelakunya itu sendiri, kita bicara hukum dan regulasi, kita sudah cukup lengkap. Di Undang-Undang ITE, perbuatan dilarang termasuk di dalamnya adalah illegal content. Kita harus berhati-hati terhadap akses informasi, pemanfaatan teknologi, komunikasi, apalagi media sosial. Kalau kita bicara media sosial, ada satu variabel yang tidak kita rasa, tapi itulah kenyataannya, yaitu apa? Influence. Dengan media sosial seperti Twitter, Facebook, atau BlackBerry Messenger sebagai bentuk media sosial yang tertutup, influence. Orang begitu akan mudahnya terpengaruh oleh sesuatu itu. Sehingga kalau kita bicara menghadapi media sosial yang digunakan untuk narkoba, maka kita harus membuat katakanlah white campaign terhadap dengan media sosial juga. Jadi kita tidak bisa lagi membiarkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan media sosial untuk narkoba, kemudian kita berharap menggunakan media-media yang sifatnya media cetak saja atau media luar ruang, tapi kita juga harus membuat white campaign lewat Twitter, lewat Facebook, yang dengan harapan begitu banyak orang yang akan ikut serta dalam media sosial itu, sehingga influence positif lah yang akan kita dapatkan dari media sosial tersebut. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, telah kita rasakan manfaat teknologi informasi seperti internet untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal tersebut sangat positif, namun di sisi lain terdapat sisi negatif, antara lain disalahgunakan sebagai media transaksi dan peredaran gelap narkoba. Pengguna internet aktif di Indonesia saat ini telah mencapai angka 55,3 juta pelanggan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy Tulung, mengakui satu sisi media internet memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Namun, sisi lain memiliki dampak yang membuka kesempatan seseorang memanfaatkan untuk kegiatan negatif, antara lain yang berkaitan dengan aksi kejahatan narkoba.
Manfaat internet saat ini cukup banyak, antara lain untuk korespondensi. Kita mengenali Gmail, misalnya Yahoo, sebagai sarana korespondensi. Di samping itu juga digunakan sebagai sarana untuk komunikasi langsung, kemudian juga untuk berbagi informasi dan data, seperti blog, seperti Flickr, dan lain sebagainya, dan juga untuk pencarian informasi. Google misalnya kita ketahui, ataupun yang sekarang sering kita dengar yang disebut dengan news.com, yang cukup banyak merumput di Indonesia. Fungsi lain daripada internet ini adalah untuk transaksi. Ya, kita ketahui ada yang namanya electronic payment atau dikenal dengan istilah PayPal, yang digunakan untuk sarana transaksi dari para pihak. Kemudian untuk interaksi sosial. Nah, ini yang menarik, transaksi sosial itu misalnya Facebook dan Twitter. Pengguna Facebook di Indonesia sekarang ini sudah mencapai 53 juta pengguna, atau kira-kira 94% dari total pengguna internet. Sedangkan Twitter kita sekarang sekitar nomor 6 di dunia, ya, akan meningkat terus, tapi penggunaannya juga sangat efektif. Nah, dan yang terakhir tentu untuk mencari hiburan, misalnya melalui YouTube dan lain sebagainya yang kita bisa peroleh. Ini kita lihat dari manfaat. Meningkat kepada mudaratnya, pada hal-hal yang barangkali bisa menimbulkan dampak negatif, antara lain itu yang sekarang cukup menonjol adalah penggunaan internet, terutama jejaring sosial yang kemudian membuka akses kepada web-web ataupun laman-laman yang berbau pornografi. Indonesia sekarang sudah meningkat mencapai nomor 2 di dunia dalam penggunaan atau pembuka akses web pornografi. Di samping itu digunakan juga untuk judi, untuk pelecehan, SARA yang kemudian juga sekarang mulai meningkat. Tapi yang menarik barangkali bagaimana kemudian sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan penggunaan internet ini atau jejaring sosial ini sebagai sarana jual beli narkoba. Menurut Freddy Tulung, terdapat beberapa filter untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari penggunaan internet. Filter pertama adalah orang tua yang bertugas mengawasi anak-anaknya saat mengakses internet. Filter kedua adalah kelompok masyarakat seperti guru, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Filter ketiga yaitu piranti lunak yang bisa digunakan untuk menghentikan akses kepada website. Untuk menghentikan akses kepada website yang berdampak negatif. Filter terakhir adalah penegakan hukum. Ya, jadi pertama di dalam rangka menekan mudarat daripada atau hal yang negatif dari internet ini, ada 4 lapis atau 4 filter yang harus dilakukan. Filter yang pertama kita mengetahui karena penggunaan teknologi informasi ini sekarang sudah menjadi gejala umum, bahkan digunakan sampai dengan rumah tangga. Di kamar, bahkan mungkin ruang yang paling privat, di kamar kecil pun kita masih menggunakan gadget ataupun IT sebagai sarana komunikasi. Konsekuensinya maka filter pertama dalam rangka mengawasi penggunaan internet ini sebagai sarana komunikasi negatif itu harus datang dari orang tua, karena merekalah yang berada di dalam rumah. Filter kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Apakah guru, apakah ketua adat, apakah orang-orang yang disegani di sekitar masyarakat itu, termasuk di dalamnya tentu para alim ulama yang hidup di sekitar situ. Filter ketiga tentunya adalah kita kembangkan berbagai macam piranti lunak yang dapat kita gunakan untuk menekan akses kepada website atau pada laman yang kira-kira berdampak negatif. Dan yang terakhir barulah penegakan hukum, dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Misalnya di dalam pendekatan teknologi kita memiliki beberapa sarana pengembangan yang kita kenal dengan istilah piranti lunak yang diharapkan dengan dapat mencegah akses-akses negatif, misalnya melalui pengembangan atau penggunaan piranti lunak yang kita sebut dengan trust positif yang dikembangkan oleh pemerintah, atau juga ada yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, yaitu DNS Nawala dan lain sebagainya dan seterusnya. Masih menurut Freddy Tulung, perlu dilakukan edukasi melalui media mengenai bahaya narkoba.
Kominfo dan Badan Narkotika Nasional sendiri telah memanfaatkan beberapa media sebagai jalan meminimalisir kemungkinan terjadinya transaksi narkoba melalui dunia maya. Beberapa program yang sudah kita rancang merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan BNN, antara lain pemanfaatan akses informasi dan sarana-sarana IT yang telah dibangun oleh Kementerian Komunikasi, misalnya penggunaan pusat layanan internet kecamatan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Indonesia juga dimanfaatkan antara lain oleh BNN dalam rangka menyampaikan, melakukan edukasi publik. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian kami bersama-sama BNN mengembangkan kerjasama edukasi dengan menggunakan media-media lain. Ada 6 media yang kami gunakan. Media yang pertama adalah media tatap muka seperti seminar, focus group discussion, workshop mengenai masalah narkoba yang kebetulan materi dan narasumbernya kami ambilkan dari BNN. Kemudian yang kedua, sarana media kedua yang kami gunakan adalah media luar ruang. Bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan BNN membuat berbagai macam leaflet, bahan cetak lainnya seperti poster ataupun spanduk yang isinya adalah menghimbau atau mengedukasi masyarakat akan bahaya narkoba itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penggunaan media tradisional. Nah, ini cukup efektif, seperti misalnya kami menggunakan media-media pertunjukan rakyat melalui wayang, misalnya melalui randai di Sumatera, ataupun melalui pertunjukan-pertunjukan tradisional lainnya yang bertemakan kepada kampanye anti narkoba, dan itu kita satukan kebetulan kemarin itu di Indonesia Timur, di Papua dan Maluku, yang kami kaitkan dengan isu kesadaran mengenai bahaya AIDS, HIV/AIDS. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama dengan media cetak. Tentu kami sudah membuat berbagai macam advertorial maupun pemberitaan yang terkait dengan masalah pemberantasan narkoba ini. Kemudian yang kelima adalah penggunaan media penyiaran, TV maupun radio, baik dalam bentuk talk show maupun dalam bentuk wawancara-wawancara lain, program-program live ataupun siaran tunda, bahkan siaran hiburan yang disisipi berbagai macam tema yang khususnya membicarakan masalah pemberantasan narkoba ini. Dan yang terakhir yang sekarang sedang kami galakan, yang tadi data-datanya sudah kita bicarakan, menyangkut masalah penggunaan IT khususnya jejaring sosial, yang kemudian kita masukkan tema-tema mengenai pentingnya masyarakat khususnya generasi muda menyadari akan bahaya narkoba ini. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakalan hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, perkembangan dunia teknologi informasi begitu pesat. Media internet dengan sosial medianya kini dapat diakses oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Saat berselancar di dunia maya, pengguna tidak terikat peraturan dan berhak membuka situs manapun yang mereka mau. Hal inilah yang membuat sindikat kejahatan narkoba menyalahgunakan media internet dalam menjalankan aksinya. Agar tidak terjerat kejahatan narkoba dalam dunia maya, perlu dimiliki bekal dan sikap bagi penggunanya agar mampu menangkal kejahatan narkoba melalui dunia maya ini. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informatika yang pesat saat ini telah dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba. Demikian diakui Saud Usman Nasution. Menurut Saud Usman, teknologi komunikasi dan informatika seperti internet memudahkan sindikat narkoba menjalankan operasinya, baik di dalam maupun luar negeri. Selama ini
untuk kasus-kasus narkoba yang terkait dengan internet, itu memang banyak terkait dengan sarana komunikasi yang digunakan, ya. Sarana komunikasi yang digunakan. Kenapa? Karena memang para jaringan ini di samping menggunakan jaringan komunikasi melalui telepon, juga menggunakan internet sebagai sarana komunikasi. Nah, kita dalam hal ini mencoba membuka dan mengikuti perkembangan daripada komunikasi mereka ini, sehingga nantinya bisa kita mengetahui dan juga bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, apakah dari aspek preventifnya maupun penindakannya. Kepolisian Republik Indonesia menurut Saud Usman memiliki kesatuan khusus yang menangani persoalan kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Menurut Saud Usman, kesatuan ini terus meningkatkan kemampuannya untuk mencegah kejahatan dunia maya yang terus meningkat, antara lain kejahatan narkoba. Yang jelas, kita akan meningkatkan kemampuan khususnya dari unit cybercrime kita dalam rangka untuk memonitor kegiatan tersebut, seperti misalnya melalui cyber patrol ataupun dari salah satu website ataupun salah satu email yang digunakan oleh para pelaku ini, kita mencoba membuka komunikasi kita dari situ dan kita membuka dan mengikutinya, sehingga nantinya dari situ bisa akan dilaksanakan baik aktivitas kita secara manual khususnya dengan kita mengikuti langsung di lapangan, penyelidikan di lapangan langsung, maupun dengan sarana teknologi informasi ini, misalnya kita dengan mengikuti kegiatan mereka melalui komunikasi yang ada. Kemudian juga kita melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum. Semua tindak-tindak penegakan hukum yang sudah kita laksanakan, kita publikasikan. Sehingga masyarakat tahu persis, oh ini loh, berbagai modus dan berbagai kepentingan, berbagai jaringan pun sudah kita ungkap. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, indikasi penyalahgunaan teknologi informasi oleh sindikat kejahatan narkoba tentunya semakin nyata. Dengan terungkapnya kasus transaksi ilegal narkoba antara warga negara Indonesia dengan pengedar gelap narkoba di luar negeri melalui media internet. Untuk mencegah praktek transaksi ilegal narkoba melalui dunia maya, pemerintah Indonesia berupaya keras mengatasi persoalan tersebut dengan mengeluarkan regulasi dan strategi mencegah bisnis haram sindikat kejahatan narkoba melalui dunia maya. Internet sebagai bentuk kemajuan teknologi tidak hanya memiliki sisi positif, namun juga efek buruk kepada masyarakat. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko menyebut internet sebagai alat konektivitas global. Menurutnya, internet mengandung informasi dari seluruh dunia yang di dalamnya bukan hanya terdapat informasi baik namun juga buruk, seperti transaksi gelap narkoba. Oleh karena itu, menurut Aswin, masyarakat dapat memilih mana informasi yang layak diketahui dan yang tidak. Internet ini suatu konektivitas global, jadi seluruh dunia terhubung dengan internet. Dengan handphone di tangan Anda bisa kontak seluruh dunia, dan Anda bisa melihat informasi dari seluruh dunia ke satu tempat. Dan di seluruh dunia ini, informasinya banyak sekali. Ada yang baik-baik, ada yang jelek-jelek. Nah, ini juga harus difahami oleh semua pengguna internet, bahwa apa yang Anda dapat di internet, itu ada yang baik dan ada yang jelek. Nah, narkoba, salah satunya saya kira adalah pasti buat di Indonesia ini adalah sesuatu informasi yang penjualannya dan sebagainya adalah sesuatu yang dilarang. Karena itu yang harus kita waspadai ialah di Indonesia ini kita harus pandai memilih-milih internet mana, informasi mana yang baik-baik yang perlu kita terima dan mana yang jelek-jelek. Dan salah satu program Kementerian Kominfo ini ialah internet sehat dan aman.
Artinya kalau menggunakan internet, mari kita menggunakan internet secara sehat dan aman. Kementerian Komunikasi dan Informatika menurut Aswin telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah sindikat kejahatan narkoba bertransaksi narkoba melalui dunia maya. Kalau kita tahu website mana yang menjual obat-obatan terlarang, maka kita bisa memblok website tersebut. Website itu mungkin di luar negeri, dan kita tidak bisa menutup website tersebut di luar negeri, sebab dia dioperasikan di luar negeri di bawah hukum negara tersebut. Kita tidak bisa menutup mereka, sebab itu negara lain, di luar jurisdiksi kita. Tetapi kita bisa memblok, memasang filter dari website tersebut ke Indonesia. Dan Kementerian Kominfo mengoperasikan filter yang kita sebut trust positif. Trust positif adalah suatu filter di mana di situ ada suatu daftar website maupun URL address dari website yang melaksanakan hal-hal atau yang kontennya tidak sesuai dengan undang-undang peraturan perundangan di Indonesia. Regulasi adalah hal yang penting untuk menjamin penegakan hukum bagi pelaku kejahatan dunia maya. Pemerintah, menurut Aswin Sasongko, telah memiliki perangkat hukum yang tegas bagi sindikat kejahatan narkoba yang menjalankan operasinya melalui dunia maya. Kita koordinasi dengan BNN, kita punya MOU dengan BNN khusus mengenai hal ini. Kita juga koordinasi dengan institusi lain seperti misalnya BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jikalau ada website atau URL address yang mempromosikan hal-hal yang dilarang tadi ke Indonesia, maka jikalau kita tahu webnya atau URL address-nya akan kita blok di situ, di filter trust positif. Filter trust positif ini kemudian bloknya ini kita komunikasikan dengan para ISP di Indonesia, Internet Service Provider di Indonesia, supaya mereka kemudian merefer kepada daftar website yang dilarang tersebut, kemudian mereka memblok website maupun URL address tersebut. Itu pendekatan teknologi yang kita laksanakan. Nah, mengenai sanksi itu jelas. Pertama, Undang-Undang Narkotika jelas melarang pengedaran dan promosi narkoba di Indonesia. Anda tidak boleh misalnya pasang toko di sini, kita mempromosikan menjual narkoba, bisa pesan ke saya. Nggak boleh itu demikian, jelas itu. Tetapi di internet, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 itu mengatur bahwa internet tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Apakah itu pornografi? Apakah itu informasi mengenai SARA? Menimbulkan kebencian misalnya. Termasuk promosi di mana Anda bisa membeli narkoba dengan murah, kemudian menawarkan obat-obat terlarang, itu juga tidak boleh. Dan itu ada sanksinya di Undang-Undang 11 tahun 2008. Sanksi pidananya ada. Demikian pemirsa, selama 30 menit telah Anda saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.